Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, sebelumnya terima kasih yang sudah mau menonton channel YouTube kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalangan milenial khususnya. Oke, di video kali ini kakak akan membuat sebuah media pembelajaran geografi, yaitu media video audio visual dengan materi bencana tanah longsor. Mengapa kakak mengambil media video audio visual? Karena dengan media ini akan mempermudah proses pembelajaran, di mana adik-adik bukan hanya mendengarkan penjelasan yang disampaikan, tetapi juga bisa menonton materi yang sudah dijelaskan, sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Oke, di mana media pembelajaran ini kakak mengambil sampel dari salah satu lembaga pendidikan, yaitu SMA Negeri 1 Pasarwajo. Mengapa kakak mengambil sampel di SMA Negeri 1 Pasarwajo? Karena di sekolah tersebut kakak pernah diajar dan dididik sebelum masuk di perguruan tinggi. Kakak lulusan tahun 2019 dari SMA Negeri 1 Pasarwajo tersebut. Banyak sekali ilmu yang kakak peroleh di bangku SMA tersebut yang bisa kakak kembangkan di bangku perkuliahan ini. Tentunya semua itu tidak terlepas dari bimbingan dan ilmu dari guru-guru kakak yang ada di sana khususnya. Baik, kita masuk pada pembahasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kakak mau menjelaskan materi dari geografi tentang bencana yang sering terjadi di permukaan bumi, yaitu bencana tanah longsor. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu tanah longsor? Dan apakah adik-adik tahu penyebab terjadinya tanah longsor itu dan dampak yang ditimbulkan akibat tanah longsor itu? Nah, kalau adik-adik belum tahu apa itu tanah longsor, dampak, serta penyebab terjadinya tanah longsor, maka adik-adik harus tonton video ini sampai selesai, karena di dalam video ini adik-adik akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang akan adik-adik peroleh setelah nonton video ini. Yuk, kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama. Kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian tanah longsor. Longsoran atau gerakan massa erat kaitannya dengan proses-proses yang terjadi secara ilmiah pada suatu bentang alam. Bentang alam merupakan suatu bentukan alam pada permukaan bumi, misalnya bukit, perbukitan, gunung, pegunungan, dataran, dan cekungan. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda daerah tropis basah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan massa tidak hanya kerusakan secara langsung, seperti rusaknya fasilitas umum, lahan pertanian, ataupun adanya korban manusia. Akan tetapi, kerusakan secara tidak langsung yang melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah bencana dan sekitarnya. Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Pembahasan selanjutnya mengenai penyebab terjadinya tanah longsor. Terdapat beberapa faktor penyebab tanah longsor, diantaranya yaitu yang pertama, jenis tanah. Jenis tanah juga memengaruhi penyebab terjadinya longsor. Tanah yang mempunyai tekstur renggang, lembut yang sering disebut tanah lempung atau tanah liat dapat menyebabkan longsoran. Yang kedua, curah hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak, tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor. Yang ketiga, kemiringan lereng. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena penyikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Kemudian yang keempat, penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman.
Permukiman yang menutupi lereng dapat mempengaruhi penstabilan yang negatif maupun positif, sehingga tanaman yang di sekitarannya tidak dapat menopang air dan meningkatkan kohesi tanah, atau sebaliknya dapat memperlebar keretakan dalam permukaan baruan dan meningkatkan peresatan. Yang kelima, getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. Kemudian yang keenam, susut muka air danau atau bendungan. Akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng menjadi hilang. Dengan sudut kemiringan waduk 220 derajat, mudah terjadi longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. Kemudian yang ketujuh, adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah. Yang kedelapan, pengikisan atau erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. Kemudian yang terakhir, adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan permukiman, umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya, sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis tanah longsor. Ada 6 jenis tanah longsor. Yang pertama, longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk merata atau menggelombang landai. Yang kedua, longsoran rotasi. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Yang keempat, runtuhan batuan. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Yang kelima, rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenal. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. Yang keenam, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air serta jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. Masuk pada pembahasan terakhir mengenai dampak bencana tanah longsor bagi kehidupan dan lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan. Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkannya akan sangat besar, terutama bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bencana longsor banyak menelan korban jiwa. Yang kedua, terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung perkantoran dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan. Yang keempat, menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang terdapat di sekitar bencana maupun pemerintah.
Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kerusakan lahan. Yang kedua, hilangnya vegetasi penutup lahan. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang keempat, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Yang terakhir, terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini, adik-adik dapat menambah ilmu pengetahuannya tentang bencana tanah longsor. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.